berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, hingga dapatlah kita pada hari ini masih lagi dalam keadaan sehat dan menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliau kita tidaklah mengenal Tuhan, bahkan mengenal agama yang nikmat paling besar, yakni agama Islam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak aku akan menciptakan sekalian alam. Baik, pada perkongsian maghrib ini kita sambung lagi berkenaan dengan jin ya. Di antara satu makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat surah nomor ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan menyembah kepada aku. Jadi maksudnya di sini ada dua makhluk yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini, yang mana dua makhluk ini taklid dengan syariat ataupun hukum yang Allah telah turunkan. Maka di sini kita akan kongsi lagi berkenaan dengan kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Maka siapa yang pernah mengikuti beberapa perkongsian sebelum ini, yang ini berkenaan dengan larangan meminta perlindungan kepada bangsa jin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kongsikan apakah jin itu menempati rumah-rumah manusia. Baik, kita seringkali mendengar bahwa rumah si fulan ataupun tempat si fulan itu ditempati oleh bangsa jin. Apakah ini benar? Sebenarnya permasalahan ini ada kebenarannya dan ada juga salahnya. Adapun sisi kebenarannya ataupun permasalahan ini bisa terjadi serta dapat pula disaksikan, maka syariat Islam juga mengkhabarkan tentang hal itu pada pembahasan yang lalu yang kita bahas sebelum ini. Mungkin sudah lupa sudah berapa lama baru dikongsi lagi berkenaan dengan meminta pertolongan dengan bangsa jin. Pada kisah yang lalu, seorang pemuda daripada kalangan Ansar, yakni suku Aus di Madinah, yang mendapati jin dalam bentuk ular di dalam rumahnya. Maka kisah lengkapnya dapat ditemukan pada kitab Sahih Muslim ataupun dalam hadis yang kita kongsikan sebelum ini. Abdullah bin Muhammad bin Al-Qurshri berkata, Hasan bin Juhur bercerita kepada kami daripada Ibnu Abi Ilyas, daripada Abu Ibad bin Ishaq, daripada Ibrahim bin Muhammad bin Talha, daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhum ajmain. Dia berkata, ketika aku berada di luar rumah, tiba-tiba utusan istriku datang dan berkata, istri Anda memanggil. Akan tetapi aku tidak mempercayainya. Namun aku tetap masuk ke dalam rumah lalu bertanya, ada apa? Lalu istriku berkata, ular ini, sambil menunjuk ke arah ular itu. Pernah aku lihat di kampung pendalaman ketika aku hampir ke sana. Ketika aku lama tidak melihatnya lagi, tiba-tiba aku melihatnya sekarang. Maka ular itu memang pernah aku lihat. Aku mengenalinya daripada matanya. Maka aku, kata Sa'ad, berkata kepada ular ini, setelah melakukan puja-puji dan zikir kepada Allah, maka sesungguhnya kamu telah menyakiti saya, dan aku bersumpah kepada atas nama Allah, jika aku melihatmu sekali lagi, aku akan membunuhmu. Maka ular itu pun keluar. Dia meluncur keluar daripada pintu rumah.